Kemudian bab berikutnya. Ya, supaya cepat. Bab majaa fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang gaya duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk itu dalam bahasa Arab ada jalasa, ada qa'ada. Jalasa duduk artinya, qa'ada juga duduk. Kata Islam apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Dengan sengaja. Kalau tidak sengaja lain lagi. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapkan maq'ad. Dari kata qa'ada. Maq'ad, tempat duduk di neraka. Ya, qa'ada duduk, jalasa duduk. Menjalasa itu duduk dari berbaring. Lantum dari berbaring, duduk, nah itu namanya jalasa. Kalau qa'ada itu dari berdiri kemudian duduk, namanya qa'ada. Ya, di kita duduk. Ya, jadi itu detailnya bahasa Arab. Ya. Bukan berarti bahasa Indonesia itu miskin ya, tidak. Saya tidak yakin orang mengatakan bahasa Indonesia itu miskin. Banyak, kosakata bahasa ini banyak. Cuman tidak sekaya bahasa Arab, ya. Kalau tidak sekaya bahasa Arab, ya. Tapi kalau bahasa Indonesia miskin tidak. Kemudian di sini dijelaskan hadis dari Abd bin Humaid qala haddatsana Affan bin Muslim qala haddatsana Abdullah bin Hasan an jaddataihi an Qailata binti Makhramah. Dari sahabiat yang namanya Qailah binti Makhramah. Annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi wa huwa qa'idun al-Qurfusa. Ya. Kata Qailah bin Makhramah binti Makhramah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid sedang duduk dengan duduk Qurfusa. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutakhashi'a fi jilsati ur'idtu minal faraqi. Ya, ketika aku melihat Rasulullah, badanku gemeteran. Takut, segan. Karena wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya Qailah binti Makhramah ini seorang sahabiat yang baru masuk Islam. Dia ketemu Rasulullah itu. Dia masuk Islam, kemudian di subuh-subuhnya ikut sholat di masjid. Ya, dia ikut sholat di masjid. Kemudian pas sholat di masjid, karena dia baru masuk Islam dan kondisi gelap. Artinya sholat subuh itu gelap. Ya. Ketika waktu itu masih gelap, itu sholat subuh. Kata para sahabat, kami selesai sholat subuh, tidak tahu siapa di sebelah kami. Ya, itu waktu sholat subuh. Memang ada guratan-guratan cahaya pagi di langit, tapi wong sebelah tidak kejinguan kalau lampu dimatikan. Ya. Nah dia masuk saf laki-laki. Ya. Masuk saf laki-laki. Aku datang menemui Rasulullah SAW, beliau sedang sholat subuh berjamaah, aku masuk saf laki-laki. Sahabat di sebelahnya curiga. Faqala li rajulun alladhi yalini. Laki-laki di sebelahku mengatakan, imra'atun anti am rajulun. Laki-laki apa perempuan kau nih? Qalat faqultu lahu, la bal ana imra'atun. Enggak, katanya, aku perempuan. Qala radhiyallahu anhu, para sahabat tadi mengatakan, innaki qad kitti antaftinini fadhhabi fasalli ma'an nisa. Ya. Engkau ini hampir memfitnahku. Ya. Kemudian pergilah engkau dan sholatlah bersama kaum wanita. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat sholat di belakang Rasulullah SAW. Artinya para wanita ketika itu juga sholat di masjid karena imamnya Rasul. Para sahabat ingin diimami oleh Rasulullah SAW. Dan faidahnya dari sini, di antara faidahnya, bagi orang yang baru memeluk Islam, lebih baik dia sholat berjamaah di masjid.
Ya, karena ada doa-doa, ucapan-ucapan, bacaan-bacaan yang belum dihafal. Kalau dia sholat berjamaah di masjid, kata Nabi SAW, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaannya imam, ya bacaannya makmum. Artinya bacaan makmum itu ditanggung oleh imam. Kalau dia sholat sendirian, belum bisa apa-apa. Ya, bingung dewek dia. Berat. Sehingga bagi orang yang baru masuk Islam, lebih utama, lebih ditekankan lagi dia untuk sholat di masjid. Kemudian para sahabat sadar betul tentang fitnah wanita. Ya, bagi sebagian orang, wah nemennya. Ya, bagi sebagian orang. Tapi demikian orang yang hatinya bersih. Hatinya bersih, dia sadar ini bahaya. Ini bisa jatuh kepada demikian dan demikian. Itu padahal saat sedang sholat. Ya, tahu deh antum sholatnya sahabat husuknya macam apa. Saat sedang sholat gelap, dia masih merasakan engkau hampir-hampir memfitnahku. Dan mungkin ini ngomong seperti ini mungkin setelah sholat, sebelum sholat mulai atau saat sedang sholat. Karena dulu di awal-awal syariat ngobrol dalam sholat itu boleh. Ya. Ngobrol dalam sholat itu boleh. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian kepada Allah dengan qanit. Khusyuk, ibadah yang terus-menerus sampai seperti turun ayat itu. Makanya sebagian para sahabat ada yang bersin ketika itu kan. Alhamdulillah kata dia. Enggak kating nyaut ini kata. Diulangi lagi dia, alhamdulillah. Enggak kating nyaut. Demikian juga Abu Dzar radhiyallahu an. Ya, Abu Dzar salat di sebelah Ubay bin Ka'ab. Ya. Nabi baca surat At-Taubah. Pas Nabi baca dia ngomong, kapan turun ayat ini? Kapan turun surat ini? Nanya seperti Abu Dzar. Ya. Dilihat saja oleh Ubay bin Ka'ab. Ya. Nanya lagi dia. Kapan? Ya diam dulu dia kan. Diam dulu bentar. Kapan turun surat ini kata. Ingatnya baru. Tapi 3 kali dia nanya. Pas selesai sholat, ngomong dia, Abu Dzar, kapan turun surat ini? Kau sholat ngomong. Tidak ada pahala. Kemudian dia datang ke Nabi Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, tadi aku sholat demikian dan demikian, Abu Dzar. Ya. Kemudian aku mengatakan, kata Ubay itu, tidak ada kebaikan. Tidak dapat apa-apa dari sholatnya tadi. Melakukan perbuatan yang sia-sia. Benar. Sodako Ubay. Benar Ubay. Artinya para sahabat mengalami fase sholat itu boleh ngobrol. Ya kita tidak boleh lagi. Jangan. Ya. Nabi ada seorang sahabat yang tadi alhamdulillah tidak kata nyaut, diulang lagi alhamdulillah tidak kata lagi nyaut. Akhirnya dia sahabat isyarat supaya diam. Ya, di isyarat al-fasa supaya diam. Sahabat yang tadi ngomong, ini bakal kena marah oleh Rasulullah. Ya, sholat ngomong ya. Ternyata Rasulullah itu guru yang baik kata dia ngomong. Nabi cuma ngomong mengatakan tidak boleh dalam sholat ada ucapan manusia. Ya, ini bisa jadi qailah itu ini ditanya oleh sahabat nih sebelum ayat itu turun. Bisa jadi. Laki perempuan ini, perempuan bisa jadi. Itu sebelum ayat wa qumu lillahi qanitin turun.